Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang masalah syariat makan sahur atau santap sahur. Ada 3 pembahasan yang akan kita lewati. Yang pertama adalah kapan idealnya melakukan santap sahur. Dan yang kedua, kapan berakhirnya makan sahur. Dan yang ketiga, kaitannya waktu yang kita sebut dengan imsak dengan waktu sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang masalah syariat makan sahur atau santap sahur. Pada tema kita kali ini ada 3 pembahasan yang akan kita lewati. Yang pertama adalah kapan idealnya melakukan santap sahur, dan yang kedua, kapan berakhirnya makan sahur, dan yang ketiga, kaitannya waktu yang kita sebut dengan imsak dengan waktu sahur. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bicara masalah waktu yang ideal untuk melakukan santap sahur, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "La tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus sahar." Nabi bersabda, umatku akan selalu dalam kebaikan manakala mereka mempercepat melakukan makan buka puasa dan mengakhirkan waktu untuk sahur. Yang akan kita soroti adalah mengakhirkan waktu sahur. Nah, maka yang dimaksud sebagai mengakhirkan waktu sahur itu adalah melakukan santap sahur itu mendekati masuknya waktu subuh gitu. Karena dulu orang-orang zaman saya masih kecil pun biasanya orang tua kita itu ngajak sahur itu antara jam 1, jam 2 atau setengah 2 itu melakukan sahur. Maka akibatnya anak-anak kecil yang ikut puasa itu di pagi hari mereka sudah mulai tidak kuat karena makan sahurnya terlalu malam gitu. Maka memang anjuran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu melakukan santap sahur itu dipepetkan atau didekatkan dengan masuknya waktu subuh. Itu yang paling ideal. Sehingga nanti kita tidak terlampau lama dengan berhentinya makan sahur dengan masuknya waktu subuh, itu tidak terlalu lama. Tapi PR yang kedua, kapan berakhirnya waktu sahur? Nah, ini kadangkala hadis yang barusan kita baca mengakhirkan waktu sahur itu sampai benar-benar pepet dengan masuknya waktu subuh gitu. Maka penting untuk kita ketahui bahwa batas akhir pelaksanaan santap sahur itu ketika masuknya waktu subuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah firman-Nya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, Allah katakan apa? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu dalam sahur tadi sampai jelas bagimu benang putih di antara benang hitam pada waktu fajar. Lah, tanda-tanda yang disebutkan oleh Allah SWT tadi, benang hitam jelas dengan benang putih tadi itu adalah waktu masuknya waktu sholat subuh. Artinya teman-teman sekalian, ketika ada orang makan dan minum sahur melewati batas yang tadi disebutkan oleh Allah SWT, maka sebenarnya dia sudah makan dan minum di luar waktu sahur. Artinya dia sudah melewati batas yang dibolehkan untuk sahur. Nah, kalau dengan hari ini kita hampir tidak ada itu yang melihat langsung ke langit mana ada benang putih berdampingan kelihatan jelas batasnya dengan benang hitam namanya. Hampir tidak ada. Maka yang menjadi patokan kita hari ini adalah jadwal waktu sholat yang kita punya di rumah masing-masing itu. Nah, kalau kita yang menggunakan HP Android mungkin sudah banyak aplikasi yang membantu kita mengetahui batas waktu sholat. Nah, di Kalianda, Lampung Selatan tempat saya tinggal hari ini, itu waktu subuh pertanggal 1 April 2021 itu masuk subuhnya itu jam 04.47 gitu. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu diperhatikan adalah batas akhir tadi itu tidak selalu berkaitan dengan dikumandangkannya azan.
Karena sekali lagi yang azan itu manusia dan dilakukan secara manual gitu. Maka ketika masuk waktu berakhirnya waktu sahur dan sekaligus masuknya waktu subuh itu tadi, maksudnya jam 4.47 kalau di kali Anda, itu kadang muadzin juga agak sedikit telat, mungkin sekitar 2 menit 3 menit gitu. Maka kalau bisa anjuran pesan saya sih kepada teman-teman, lakukanlah santap sahur itu sambil melihat waktu sholat tadi, jadwal imsakiyahnya. Jadi jangan mengandalkan bunyi adzan dari masjid-masjid yang ada di sekeliling kita. Apalagi kalau masjid kita ini kadang kan banyak, di sekeliling ada musola, ada masjid, ada langgar, ada surau mamanya, itu masing-masing adzan itu sedikit berbeda-beda karena tadi yang adzan itu secara manual gitu. Maka kalau ada yang melakukan santap sahur melewati batas itu tadi, dengar maupun tidak dengar adzan, maka puasanya sudah tidak sah pada hari itu. Itu mengerikannya. Makanya di Indonesia sendiri ada satu waktu yang disebut dengan waktu imsak gitu. Waktu imsak itu ini pengertian keindonesiaan kita sebenarnya. Mungkin kalau di negeri-negeri yang lain tidak ada istilah imsak itu. Tapi di Indonesia itu dikenalkan dengan istilah imsak. Nah sebenarnya imsak itu sendiri apa sih sebenarnya gitu. Imsak teman-teman sekalian itu makna bahasa dari kalimat saum atau siam. Yang siam dan saum itu artinya puasa. Dan makna kebahasaannya adalah imsak gitu. Maka kalau ada orang nyebut imsak itu perlu kita benarkan cara pemahamannya sehingga tidak salah. Nah, kata imsak yang berkembang di Indonesia teman-teman sekalian itu sebenarnya bukan menjadi batas akhir makan sahur. Tapi kata imsak yang berada di lingkungan kita di Indonesia ini lebih tepatnya adalah waktu untuk kehati-hatian berhenti makan dan sahur sehingga nggak kebablasan melewati batas sholat subuh gitu. Nah itu dalam sebuah hadis diceritakan oleh sahabat Zaid bin Sabit. Beliau mengatakan apa? Tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dulu pada masa Nabi kita ini sering sahur gitu. Qumna ila sholah, kemudian setelah itu kita bangkit untuk melaksanakan sholat. Jadi setelah sahur melaksanakan sholat. Kam kana qadru ma bainahuma, kira-kira batas jeda antara makan sahur dengan sholat itu berapa? Beliau mengatakan khamsina ayah, 50 ayat. Lah 50 ayat itu kalau dibaca dengan tartil, dengan panjang pendek ayat yang normal, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang, ya sekitar 10 menit gitu. Artinya teman-teman sekalian, waktu sahur yang sudah berkembang di Indonesia ini sebenarnya salah satunya merujuk pada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang barusan kita baca tadi. Hanya saja untuk istilah imsaknya sendiri mungkin di beberapa negara atau di dalam literatur fikih sendiri tidak dikenal sebenarnya gitu. Tapi tidak ada masalah untuk diamalkan. Karena seringnya kita terlalu asik untuk makan sahur sehingga kita makannya sudah melewati batas waktu subuh yang dibolehkan. Artinya kita sudah keluar dari waktu sahur yang dibolehkan tadi itu. Maka menggunakan jadwal imsakiyah tadi jauh lebih aman dibandingkan kita benar-benar mepet. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, kalau seandainya kita bangun ketika bunyi imsak itu sudah diperdengarkan, imsak gitu mamanya, kemudian kita baru bangun dari tidur kita, pertanyaannya boleh nggak kita makan sahur? Jawabannya adalah tetap boleh, karena waktu imsak yang kita kenal tadi bukan menjadi batas akhir pelaksanaan sahur, tapi itu menjadi waktu kehati-hatian untuk kita yang sedang melakukan santap sahur sehingga tidak bablas. Tapi untuk kita yang sudah sahurnya mungkin mulai bangun jam 4:30, bangunnya jam 4 namanya gitu, sehingga nanti masuk subuhnya jam 4.47, kita berhenti 10 menit sebelum masuknya waktu subuh, itu jauh lebih bagus dengan mengikuti isyarat imsak yang ada di beberapa masjid di sekeliling kita. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.